Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Senja. Kali ini saya akan bercerita tentang suatu pengalaman ya sedikit horor lah gitu. Kejadian ini terjadi tahun 2008 kalau ya 2008 saya itu putusin buat merantau karena waktu itu saya ngerasa udah bosen di kampung gitu kan, dari kerja di kampung itu berat lah gitu, dan saya mutusin pengen merantau ke daerah Jakarta. Dan kebetulan waktu itu ada satu orang yang nyari-nyari orang lah gitu kan, jadi salah satu karyawan di suatu perusahaan lah gitu atau pabrik lah. Nah, nggak pikir lama saya itu kepikiran ikut gitu, dan tanpa pikir panjang saya putusin buat ikut merantau. Setelah semalam perjalanan saya itu sampai di suatu tempat kerja ya yang saya tuju itu. Pas sampai di situ saya lihat di situ ada tiga lantai lah kalau di komplek perumahan. Di singkat cerita saya diberi arahan kerja, kamu harus kerja ini. Saya kerjalah di situ selama beberapa hari. Dan waktu pertama saya masuk ke situ, ada seorang karyawan yang udah lama di situ ya, udah mungkin udah bertahun-tahun di situ. Kasih tahu itu gini, Mas, kalau di situ di depan halaman kan ada suatu apa ya namanya, pompa air. Nah di situ Mas katanya sering ada penampakan gitu. Kata saya gini kan, masa iya Mas gitu. Ya nggak apa-apa lah Mas, namanya kita masing-masing, saya bilang gitu kan. Nah waktu itu saya kerja pertama itu di bagian packing. Berapa bulan saya di kerjaan packing itu, kalau ya biasa normal biasa aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi selama itu kalau setiap hampir jam 11 malam itu kan saya tidur di lantai dua. Nah itu di lantai satu itu ada kamar mandi satu. Itu kalau kita dengerin setiap hampir jam 11 ke atas itu pasti ada suara kayak semacam orang mandi gitu, semacam orang lah lagi mandi. Gimana sih suara suara airnya gitu kan, suara air, suara gayung gitu. Tapi saya nggak gubrisin itu, yang penting ya udahlah biarin masing-masing gitu kan. Nah lama saya dipindah tuh, waktu itu dipindah ke bagian sablon. Kita ada 2 orang di bagian sablon. 2 orang di bagian sablon. Udah ada seminggu lah kita kerja di situ kan. Di situ ada karyawan cewek juga kan, karyawan cewek bagian borongan packing lah gitu. Nah waktu itu pas saya lagi nyablon itu siangnya, kejadian sekitar jam setengah satu siang lah. Jam setengah satu siang itu kita lagi enak-enak nyablon gitu kan di kamar satu di lantai bawah, itu di lantai nomor 1. Itu memang sih benar tempatnya serem ya, namanya itu karung itu hampir full sama lantai atas, sama apa sih namanya, plafon, hampir full itu. Kita cuma ada sekat lorong-lorong lah gitu. Waktu itu jam setengah satu itu orang kan biasa, anak-anak cewek kan makan siang apa kan gitu, nyari makan siang gitu. Nah kebetulan waktu itu kita lagi nyablon denger suara teriakan cewek itu, gitu kan. Teriak lah, cewek teriak, gimana sih, kita samperin kan, kita tanyain ada apa mbak gitu kan. Itu Mas, ada cewek terbang. Hah, masa iya cewek siang-siang terbang? Maksudnya cewek gimana gitu kan, cewek bener apa cewek bukan gitu. Bukan Mas, kuntilanak. Oh, masa sih mbak, halu mbak nih gitu kan. Nggak percaya kita juga gitu.
Ya udahlah, kita kita bawa apa ya namanya, kita tenangin gitu kan, biar nggak takut gitu. Ya padahal kita juga, masa sih kita takut, kan kita kerja di sini gitu. Ya udah, kita hari itu udah berlalu ya kan, kita ini eh, kerja biasa lagi gitu, kerja biasa, dia naik ke atas ya kan. Lah pas malam-malam tuh kan kita dengar tuh tiap jam 11 malam ke atas kan, kita selalu dengar itu suara orang mandi dari arah bawah gitu. Lama-lama kita penasaran dong ya kan, penasaran lah. Habis penasaran, suatu hari ya malam, saya ngajakin temen nih satu, saya ajakin gini, gue penasaran nih sama suara ini ya kan, suara orang mandi, tapi masa iya sih tiap malam ada orang mandi gitu. Nah kita gini inisiatif, udah kita bareng-bareng dah gitu. Kita turun ke bawah, kalaupun di situ ada apa-apa jangan lari gitu. Mereka tuh, kita berdua tuh, kita turun dari tangga kan pelan-pelan gitu kan, kita intip tuh belum kelihatan tuh, kita ke bawah lagi, sampai situ kita tengok, ya beneran nggak ada siapa-siapa, tapi ada suara orang mandi. Nah itu yang bikin kita merinding di situ tuh. Kita tengok kanan kiri ya kan, ya langkah kaki 1000 lah kita ambil ya kan, lari kita ke atas. Langsung kita ambil selimut tidur. Nah, di sinilah nih awal dimana saya itu melihat sesuatu yang menurut saya itu aneh ya, kadang-kadang nggak nyangka juga gitu kan. Nah waktu itu kan habis ngeliat ke bawah itu, kita lari ke atas kan. Nah malamnya kita kan tidur, itu posisinya kamar itu kebetulan penuh gitu kan. Satu kamar itu biasanya ada yang main gitu kan, ada yang nginep di tempat orang gitu. Nah waktu itu malam itu pada tidur di situ semua, jadi kamar itu nggak muat gitu. Nah saya kebagian yang paling di pinggir pintu gitu, di pinggir pintu. Posisi pintu kan kita buka tuh. Dalam kerjaan saya kan ibarat kata tempat tidur itu sama tempat kerja itu satu apa ya, satu ruangan gitu. Jadi saya tidur di pinggir pintu, kaki saya itu benar-benar pas di pintunya kan terbuka tuh. Nah saya posisi tidurnya itu saya pakai selimut, saya tutupin ke muka gitu kan, biasa biar nggak silau gitulah. Nah waktu kita udah tidur, udah nggak ada yang melek tuh, udah tidur semua. Saya tuh ngerasa kayak di kaki saya tuh ada apa ya, kayak sesuatu yang seperti angin ya, seperti angin, tapi posisinya itu kayak angin tapi lembut gitu, lembut banget dan dingin juga, halus gitu. Nah saya kan penasaran dong, apa ini orang, apa ini apa gitu kan. Yang nyenggol kaki saya kirain temen saya gitu kan, lewat kemana, kamar mandi apa kemana gitu. Saya buka kain yang tutupan itu, saya buka gitu kan. Habis saya buka, pas saya ngeliat ke arah kaki saya nggak ada apa-apa. Begitu saya ngeliat ke atas sambil tiduran, saya tidur lagi kan, lihat ke atas tuh. Nah di plafon itu kan putih, plafon kan warnanya warna putih itu. Itu ada bentuk kepala, rambutnya panjang, cuman nggak apa ya, nggak kelihatan mukanya. Itu rambut dong, rambut apa ya, ngegumpal gitu. Cuman dia terbang di atas plafon, kan plafon putih kelihatan tuh hitam, cuman nggak kelihatan mukanya itu. Nah disitulah tuh baru yang saya namanya ngerasain yang namanya pengen kencing, iya. Kita pengen kencing, iya ya kan, takut ya. Kita nggak bisa ngomong, mau teriak kita nggak bisa keluar, nggak bisa teriak. Kita mau lari nggak bisa lari, mau gerak nggak bisa gerak. Itu saya terpaku bener-bener di situ. Saya tiduran diem sambil ngeliatin itu. Saya bingung mau ngapain gitu kan. Ya udah saya baca aja sebisanya lah, bismillah gitu. Nggak lama kemudian itu muter-muter di atas plafon, yang muter gitu kan. Saya diem aja tuh, masih diem aja saya. Terus dia itu masuk ke pojokan itu dia benar-benar hilang di situ, selap
hilang, langsung hilang. Dan di situ saya baru bisa lompat, saya lari langsung lompat saya ke tengah-tengah teman saya itu. Dan teman-teman saya pun nggak ada yang bangun. Heran saya juga. Antara saya kesal sama takut. Itu saya pendem sendirian itu malam itu, masya Allah. Itulah. Tapi emang sih di pabrik itu gimana ya, serem emang. Kalau di situ bahkan nih kalau mati lampu kita itu kalau jalan kita harus berendeng, kita harus pegang-pegangan pundak gitu. Biar ya nggak tahu kenapa lah, kita biar aman aja gitu kan. Kita kan paling penerangan cuma lilin gitu. Ya itulah teman-teman, cerita dari Camar Senja kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu dukungannya agar channel Camar Senja itu makin berkembang di kemudian hari buat cerita-cerita yang mencinta cerita horor. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.